satu firman Tuhan ya. Ini adalah satu seri yang penting sekali pada bulan Oktober ini tentang memperingati hari reformasi ya, hari kembalinya kebenaran itu kepada gereja Tuhan. Nah, saudara, kita membahas secara khusus yang pernah dibahas oleh Martin Luther juga, yaitu the grace of seat of God ya. Jadi gracious seat of God atau disebut sebagai mercy seat atau tutup pendamaian. Nah, saudara mungkin saudara jarang sekali mendengar, dan mengapa ini saya sampaikan karena memang banyak orang tidak tahu. Ya, sekarang kita belajar apa maksudnya itu. Kristus tutup pendamaian Allah, ya. Nah, itu gambarnya kita akan lihat seperti ini ya. Ya. Nah, kita baca di dalam Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Ya. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Saya bacakan dari ayat yang ke 17 ya, ayat 17 sampai 22 atau sampai 20 ya, sampai 22. Ayat 17 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, ayat sebelumnya bisa saudara baca sendiri tentang bagaimana tabut itu dibuat dan ukurannya semuanya. Nanti saya jelaskan singkat saja, karena saya tidak menjelaskan tentang tabut dan tabernakel atau bait Allah. Ya, ini pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ayat 17, Keluaran 25:17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, dan tidak boleh ada campurannya, 24 karat. Ya, emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ya, bentuknya seperti itu. Yang kita lihat ini ya. Nah, ini persis seperti ini. Jadi ini dari emas murni. Saudara bayangkan ini berapa kilo? Kalau gedenya seperti ini, yang ngusung itu bisa sampai 18-an orang. Ya, yang ngusung. 4 orang rasanya nggak kuat ini. Ya, kalau 1 orang itu anggaplah bisa ngangkat, kalau orang-orang barat itu besar gitu ya, orang Israel besar, anggaplah 100 kilo. Berarti 4 orang itu 400 kilo, setengah ton. Nah, kalau 8 orang berarti 1 ton emas. Bayangkan saudara. Dan ini dibawa oleh bangsa Israel keliling-keliling. Kalau perang, kalau apa gitu ya. Ya, ini seperti ada kesaktiannya, sepertinya. Ya. Dan ada hadirat Tuhan yang sangat berbahaya sekali. Oke, ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Ya, serafim namanya kerup ya. Itu malaikat-malaikat sebenarnya. 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi ini rancangannya dulu. Nanti pembuatannya pasal 36, 37 semua. Itu pelaksanaannya. Ini petunjuknya dulu, saudara. Ya, petunjuknya dulu bagaimana, dan Tuhan seperti itu. Sebelum jadi, Tuhan sudah kasih desainnya apa, arsiteknya apa, bahan-bahannya apa, polanya bagaimana. Nah, itu sudah dikasih tahu. 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Nah, ini kuncinya, saudara. Aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara. Maksudnya apa? Jadi Allah itu berbicara, itu sudah berada dalam bait Allah itu, dia tidak berbicara dengan orang-orang di luar itu, enggak. Dia hanya berbicara melalui tutup pendamaian kepada bangsa Israel, kepada manusia. Dan tidak ada cara lain.
Dia hanya berbicara melalui tutup pendamen itu. Jadi ini artinya adalah Kristus nantilah kunci orang mengenal Allah sejati, mengenal siapakah Allah, mengenal siapakah pencipta, penyelamat, penebus itu dari tutup ini. Dan tanpa tutup ini Allah tidak berbicara dan orang tidak akan tahu. Ya, saya ulangi. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamen itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatunya akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, luar biasa ini. Setelah kita baca Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jelas ya? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya di kayu suni, kebenarannya. Terjemahan yang tepat itu adil dan benar. Dua-dua itu harus ada. Bukan hanya adil, bukan hanya benar. Tapi adil dan benar. Dibenarkan. Keadilannya, kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenaran keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dia benar dan dia membenarkan orang yang berdosa percaya kepada Kristus. Jadi ia yang benar. Siapa yang benar? Satu-satunya Kristus. Barulah orang itu dibenarkan, orang-orang berdosa datang pada Kristus, dibenarkan karena Kristus adalah kebenaran. Dia membenarkan orang-orang berdosa, dia menanggung dosanya, dia menjadi tutup pendamaian, dia menjadi pendamainya. 27 ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ya, berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kita lihat Ibrani 9 yang terakhir. Ibrani 9 ayat yang ke 5. Ya. Nah, saudara, saya baca dari ayat keempat ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? 1. Tongkat Harun yang bertunas, yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, itu ada dalam Keluaran 16, 25, 30, Bilangan 17, Ulangan 10. Itu referensi ada di bintang itu ya, saudara lihat itu. Ya. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Dan ini sudah dibicarakan oleh Rasul Paulus. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal ini tidak dapat dibicarakan sekarang secara terperinci. Jadi saudara, siapakah tutup pendamaian itu? Nah, kita akan belajar ya. Saudara, dari pasal Keluaran 25, kita membaca banyak tentang petunjuk bagaimanakah membuat tabut perjanjian, dan kita sudah membaca itu. Saudara, tutup pendamaian itu artinya adalah kaporet. Ya, bahasanya kaforet. Jadi P-nya itu ada F-nya, kaforet. Ya, P itu huruf Ibrani. Nah, saudara perhatikan, kaporet itu artinya yang menutupinya. Jadi yang tidak membuat dosa itu terlihat lagi. Yang hanya menutupi dan membukakan. Dan ada dua kaporet itu. Jadi kaporet yang pertama adalah menutupi seluruh dosa manusia dan membuka kebenaran kemuliaan Allah ada di sana. Jadi ditutup pendamaian itu kita mendapatkan dua langkah Tuhan dan dua kekuatan Tuhan, yaitu membuka
seluruh kemurahan Tuhan untuk menutupi dosa manusia. Jadi membuka kemurahannya untuk menutupi orang-orang berdosa. Nah, dari Tuhan ini ya. Nah, dari manusia, murka Allah itu harus diterima karena dia berdosa. Maka siapakah menerima murka Tuhan? Itu adalah orang-orang yang dibinasakan Tuhan. Ya. Dan orang dibinasakan Tuhan itu banyak. Contohnya dalam Perjanjian Lama itu sudah banyak yang dibinasakan Tuhan. Orang-orang yang melanggar, melawan Musa di padang belantara, melawan Yosua, dan 10 pengintai pun dibinasakan Tuhan. Saudara masih ingat ini? Bayangkan 10 pengintai itu bangsa Israel sendiri. Saudara. Bersama dengan Yosua dan Kaleb, tapi karena mulut mereka berbalik melawan Tuhan, dan mereka takut dan mengatakan satu tanda petik, pengkhianatan visi panggilan Allah. Dan 10 orang itu menentang Allah dan tidak percaya Allah. Sehingga mempengaruhi Harun dan seluruh bangsa Israel, termasuk di dalamnya Musa. Saudara, seorang pemimpin pun bisa terpengaruh, sebaik apapun. Dan tidak ada pemimpin seperti Kristus, tanpa dosa. Musa pun terpengaruh dengan berita ini, saudara. Dan yang tidak terpengaruh hanya Kaleb dan Yosua. Dan hanya Kaleb dan Yosua yang boleh masuk tanah perjanjian. Dan keturunan setelah itu baru boleh masuk. Keturunan yang sebelumnya dipimpin oleh Musa, dipimpin oleh Harun dan Miriam, semua tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian. Karena apa? Dosa ini. Nah, saudara, kita belajar Tuhan itu begitu baik, begitu sabar menantikan kita. Tetapi, saudara, Tuhan punya kesabaran dibatasi oleh kekudusan, kebenaran, dan keadilannya. Tuhan tidak bisa sabar selama-lamanya sampai akhir membuat semua manusia berdosa pun Tuhan akhirnya terima. Tidak bisa, saudara. Kekudusan Tuhan tidak bisa menerima dosa. Keadilan Tuhan tidak bisa menerima orang melakukan dosa tanpa sanksi. Dan dalam hidup kita juga sama. Saudara, negara yang ikut di dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Negara-negara itu yang sangat menjamin orang-orang berdosa mendapatkan kelayakan hidup. Baik di penjara, baik di rehabilitasi, di mana-mana pun. Bahkan orang asing pun diterima oleh mereka. Pengungsi pun diterima oleh mereka. Dan mereka memberi makan, minum semua. Seperti penduduk yang ada. Dan itu dilakukan oleh beberapa negara Eropa dan termasuk Amerika yang menerima imigran dari Timur Tengah, yang menerima kelaparan yang ada di Afrika, dan bahkan sampai akhirnya diangkat anak oleh tentara-tentara Amerika. Jadi papanya putih, anaknya kribo, hitam, perempuan lagi, dan dijadikan anak, sungguh-sungguh anak, bukan anak ini anak ya bagian anak yang saya karena kasihan, enggak, diakui sebagai anak dan diangkat sebagai anak dan punya hak warisan semua sama sebagai anak. Setelah itu hanya negara-negara yang punya firman di dalamnya yang bisa lakukan ini. Sudah di luar itu enggak ada negara yang terima mereka. Bahkan negara yang sekutunya mereka enggak mau terima. Termasuk Malaysia. Sama dengan mereka. Dan kenapa seperti Perancis, negara-negara itu bisa terima? Bahkan pemain sepak bolanya banyak orang dari Timur Tengah juga sekarang. Dan silakan berkarya. Begitu indahnya kemanusiaan itu. Tetapi Tuhan tahu. Dia tahu betapa sabarnya hatinya. Dan jika kita tidak hati-hati dengan kesabaran Tuhan, saudara-saudara akan melihat murka Tuhan yang mengerikan. Dan tidak bisa saudara dibayangkan betapa mengerikannya Allah kalau marah. Saudara, kalau saudara lihat gempa bumi di mana kita berpijak, orang semua saudara menyebut nama Tuhannya semua. Ingat ya, kalau kita lihat, oh gempa, semua orang menyebut nama Tuhan yang besar, semua pokoknya cari keselamatan, sebut nama Tuhannya semua. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman engkau tidak akan bisa mengatakan apapun. Engkau akan tahu dan engkau akan melihat murka Allah itu akan dinyatakan satu kali dan tidak ada manusia yang bertahan di atas kakinya. Semua akan berlutut dan semua akan berseru,
semua akan memanggil Sang Pencipta, Penebus, dan Tuhan Kristus Yesus. Walaupun mereka tidak pernah ketemu Yesus pun, akhirnya mereka tahu siapakah Tuhan itu. Filipi pasal 2. Segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan Allah. Siapapun, saudara. Bayangkan, saudara. Tuhan Yesus akan dikenal oleh semua orang yang tidak pernah kenal dia. Tapi waktu mereka mengenal, mereka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Stop. Masa kesabaran Allah berhenti. Dan dia menyatakan sebagai hakim, barulah mereka semua kenal. Dan tidak ada pertobatan. Saudara, ini kita belajar ya. Oke, di dalam perjanjian baru, tutup pendamaian itu hanya disinggung 2 kali. Roma pasal 3:25, Ibrani 9 ayat 5 yang kita baca barusan ya. Dalam perjanjian lama itu 27 kali. Berarti di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Keluaran, itu penting sekali. Kenapa? Karena mereka tidak tahan dengan murka Tuhan. Dan semua nabi tahu ini. Khususnya Daud. Lebih baik aku berada dicelakai orang, dihukum orang, daripada aku berada di hadapanmu. Dan engkau menghukum aku. Nggak kebayang. Binasalah saya. Dan itu Daud. Saudara, kita nggak pernah membayangkan bagaimana kita dibinasakan Tuhan, dimurkai Tuhan. Tapi saudara harus memiliki satu pengetahuan ini. Jika saudara tidak mempunyai pengetahuan murka Tuhan, saudara tidak akan takut berdosa. Saya beri contoh, saudara. Orang yang melanggar itu nggak akan kapok. Kalau dia belum ditindak, belum disanksi. Tidak pakai protokol kesehatan gitu kan. Denda 5 juta. Oh nggak mungkin, mahal itu. Nah, nanti paling-paling yang minta maaf aja udah selesai. Begitu didenda 5 juta dan nggak punya uang 5 juta, masuk penjara 2 bulan, baru dia tahu. Waduh, sanksinya tuh begitu beratnya bagi dia. Dia nggak punya uang, masuk penjara lagi gitu kan. Terus bagaimana itu? Nama dia menjadi jelek, pernah masuk penjara. Wah, mereka nggak pernah kepikir kalau sampai ketangkep itu, saudara tahu resikonya, itu segala resiko dia harus tanggung. Itu bayangkan cuma protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan surgawi gimana kita? Saudara, orang Israel itu dari mulai masuk tabernakel, bait Allah, itu protokolnya begitu berat, saudara. Mulai hari Jumat malam, kamu harus siap-siap. Keluargamu harus siap-siap. Kamu harus mempersiapkan hati, jiwa, ragamu harus betul-betul terarah hatimu untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Kerjaanmu tinggalin semuanya. Saudara, itu hari Sabat orang Israel itu berat sekali, saudara. Tapi karena mereka sudah lakukan dan mereka tahu bagaimana Tuhan menjamin dia, mereka begitu percayanya, itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Hari Jumat, Sabtu, Minggu setengah hari itu. Mereka berkumpul dengan Tuhan, dengan keluarganya. Mereka menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan mereka tidak lagi mengalami ketakutan. Mereka mengalami satu kasih anugerah Tuhan. Saudara, mengapa mana itu tidak boleh nginep pada Sabat? Dan Tuhan kasih setiap keluarga itu 2 kali lipat. Saudara, ini prinsip-prinsip etika ekonomi Kristen. Kenapa semua toko Kristen harus tutup hari Minggu? Kenapa mereka harus mempersembahkan hari khusus untuk mempersiapkan pada Tuhan? Saudara harus tahu. Karena mereka percaya bahwa mereka dijamin oleh Tuhan. Kalaupun mereka libur 2 hari, maka Tuhan akan sediakan berkat rezekinya 2 hari. Dan mana itu Tuhan limpahi pada hari Jumatnya. Mereka mengambil makna yang sampai hari selanjutnya Senin. Tapi kalau hari biasa, mereka berkelimpahan, mereka ngambil lebih daripada 1 hari, 2 hari, 3 hari, busuk semua. Coba bayangkan. Luar biasa Tuhan kita. Jadi busuk semuanya. Tapi kalau waktu hari Jumat itu, sampai kepada hari Minggu, saudara, Tuhan limpahi dan kamu ambil itu untuk cukup bagi kamu. Berkat itu, saudara, nggak busuk. Dan itu prinsip hidup orang Israel dan dididik ribuan tahun seperti ini. Dan mereka punya hati yang luar biasa.
Sudah tahu seluruh perusahaan Israel itu CSR untuk sosial masyarakat. Mereka nggak pernah keberatan. Tapi di Indonesia itu menjadi bahan korupsi terbesar. Apalagi bank-bank seperti BUMN yang berkaitan dengan negara, yang besar-besar, yang swasta itu. Sampai Google pun akhirnya dituntut oleh Sri Mulyani untuk bayar pajak. Kenapa? Itu hak negara kami. Kamu bekerja di sini, kamu ambil uang kami, kamu harus bayar pajak kami. Enak aja kamu. Dan itu berapa tahun, saudara? Bisa berapa triliun itu. Bayangkan artis saja penghasilan 1 bulan bisa sampai 10 miliar. Lah Google-nya berapa miliar? Kalau artis saja, satu artis itu ya, yang subscribernya lebih dari 10 juta. Nah kalau yang subscribernya seperti Psy, Gangnam Style, yang 1 miliar gitu. Berapa dia terima uangnya? Itu yang bukan bosnya. Lah ini bosnya gimana? Berapa triliun? Nah itu dituntut. Kenapa? Keadilan Tuhan. Dan saudara harus mau melakukan itu. Kenapa? Karena itu adalah hak negara itu. Hak yang Tuhan berikan. Setiap negara punya kekuasaan dan diberi Tuhan untuk menagih haknya. Termasuk kita. Jual rumah, bayar pajaknya jujur. Saudara. Berapa bayar, jangan main-main. Ya, jangan pernah mempermainkan dengan notarisnya atau apa. Enggak bisa. Saudara. Itu haknya negara dan Tuhan atur itu semua. Kenapa? Kalau kamu melanggar itu semuanya, Tuhan akan marah. Nah, kalau aturan-aturan norma-norma sosial masyarakat nurani gitu ya, terus aturan-aturan hukum, kamu dihukum, kamu dipenjara, bahkan terakhir kamu dihukum mati, selesai. Dihukum seumur hidup plus dihukum mati, gitu kan, selesai. Tuhan enggak. Tuhan murka selama-lamanya. Gak kebayang. Kalau saya jadi anaknya, papamu dihukum karena merampok, membunuh, terus kemudian nyekolahkan kamu karena dia jadi Robin Hood, gitu kan? Merampok untuk kebaikan, untuk anaknya, untuk nolong orang, kan gitu Robin Hood. Tapi tetap ketangkep masuk penjara karena begitu banyak, terus akhirnya dihukum selama seumur hidup. Seumur hidup artinya kalau dia 50 tahun, dihukumnya 50 tahun. Seumur hidup. Jadi 50 tahun anakmu tungguin. Kalau umurnya 50 tahun, nah kalau 80 tahun mati di penjara. Ya udah game. Gitu kan? Tapi masih ada harapan. Menunggu harapan orang dihukum. Dunia ini masih diberikan hukuman. Tapi menunggu murka Allah sudah dinyatakan. Sudah nggak ada. Kamu tunggu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nggak pernah ada. Kalau Tuhan menyatakan murkanya. Nah disinilah kita belajar. Satu kemarahan Tuhan yang harus ditutupi. Harus diredakan, harus diredam. Kalau tidak, semua manusia akan mati. Dan siapa yang meredam kemarahan Tuhan? So dalam perjanjian baru, terjemahan bahasa Indonesia banyak yang tidak tepat. Karena kemarahan itu kemudian dialihkan. Ya, saya tidak membahas ini. Jadi bahasa kaporet itu arti menutupi, itu juga berarti menguasai, mengendalikan, mengontrol. Ya, di sini. Jadi dalam perjanjian lama kapar atau kafar. Di dalam bahasa Arab kafarat, kaparat, keparat. Nah, tahu kan? Nah, itu dari bahasa Arab, dari bahasa Yunani, keparat kamu. Nah, itu artinya apa? Orang yang dosanya nggak bisa diampuni. Orang keparat kamu. Keparat, kaparat, akhirnya kafir. Nah, keluar kafir dari kaparat. Orang yang tidak bisa ditutupi dosanya. Ya. Bukapir, Pak Kapir. Dan semuanya dikapir-kapirin. Kan? Oke. Kita lanjutkan. Ya. Nah, saudara kita lanjutkan pada selanjutnya. Nah, saudara dalam bahasa Yunani itu memakai kata hilasterion yang berarti juga sama dengan kaporet atau kaparat atau keparat itu ya. Yang jadi akhirnya kapir seperti itu. Etimologi itu ada sesuatu yang mendamaikan. Sesuatu yang membuat kedua belah permusuhan itu menjadi satu pertalian kasih persahabatan dan tidak terpisahkan. Dari keterpisahan yang
tidak mungkin disambungkan, menjadi menyatu kembali, tidak mungkin dipisahkan. Nah, itu artinya tutup pendamaian. Jadi kemarahan Allah membuat kamu akan terpisah selama-lamanya dan tidak akan bisa menyatu jika itu dinyatakan kepada kamu sekali untuk selamanya. Dan Kristus menjadi tutup pendamaian. Dia menembus kita, dia mati bagi kita, dia berkorban bagi kita dan mencurahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Kenapa harus satu kali dan tidak berkali-kali? Yesus hanya mati satu kali. Tapi imam besar berkali-kali, bertahun-tahun, ribuan tahun. Mereka mempersembahkan dan mereka akhirnya mengambil darah anak domba itu atau sapi, diambillah sebagian itu dan dicurahkan kepada apa? Tutup pendamaian dan dituangkan di situ. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi satu-satunya imam besar yang melihat itu, melihat kuasa Allah, kemuliaan Allah, mujizat Allah setiap setahun sekali. Dan waktu dicurahkan darah anak domba itu dan menempel, menyentuh tutup pendamaian itu, saudara, itu langsung membumbung ke atas sampai ke langit, sampai ke surga. Sampai ke surga. Artinya apa, saudara? Jadi Allah sekarang berkenan berbicara dengan manusia, akan menyatakan kehendaknya. Dan waktu darah itu dicurahkan, tutup pendamaian diberikan darah Kristus. Barulah Allah turun kemuliaannya, barulah Allah berbicara melalui siapa? Tutup pendamaian dan darah Kristus ini berbicara kepada manusia. Jadi nabi-nabi sekarang berhenti semua. Imam-imam berhenti semua. Hakim-hakim berhenti semua. Raja-raja berhenti semua. Jadi siapakah yang akan berbicara dengan Tuhan? Dialah hakim, dialah raja, dialah nabi, dan dialah segala-galanya. Pengantara juru selamat. Dan Kristus. Jadi saudara, waktu seorang imam mencurahkan darah itu, menuangkan darah itu, dan kemudian kemuliaan Allah turun, berbicaralah melalui darah itu, saudara. Yang nempel ke dalam tutup pendamaian. Allah berbicara melalui siapa? Melalui darah itu. Habil berbicara, darahnya menuntut kepada aku. Masih ingat? Itu melambangkan darah siapa? Adikmu Habil berteriak kepadaku, menuntut kebenaran, keadilanku. Setiap kematian manusia karena kebenaran akan nuntut semuanya di hadapan Tuhan. Dan berapa kematian martir Tuhan, dan berapa kematian yang karena dosa manusia dan dihukum dia karena kebenaran, saudara, orang itu akan menuntut semuanya, berteriak di hadapan Tuhan. Dan teriakan didengar oleh Tuhan. Dan orang-orang yang membinasakan kebenaran, orang-orang benar ini, yang memurkai orang benar ini, maka akan dimurkai Tuhan dan akan dibinasakan Tuhan. Sudah 7 bangsa besar di dunia ini yang sangat besar, mulai dari Babilonia sampai kepada bangsa Romawi. 7 besar ini, saudara, itu dibinasakan Tuhan semua karena menjajah bangsa Israel. Kita bayangkan, saudara, sekarang Israel sudah di dalam Kristus, Israel yang baru. Jadi gereja Tuhan yang dimusuhi, yang dibakar, yang dibunuh orang-orangnya. Saudara-saudara pikir Tuhan diam? No. Tuhan sedang murka. Dia sedang memberikan amarah murkanya, baranya itu sampai akhir zaman waktunya. Dan semua manusia dihancurkan Tuhan semua. Dan tinggal orang-orang percaya yang diagungkan Tuhan. Dan itu akhir zaman. Jadi kita nggak usah balas dendam. Nanti waktunya Tuhan akan adili kamu semuanya. Tuhan bisa mengadili sekarang, menghakimi sekarang. Seperti satu perkataan, Tuhan tidak tidur. Dan satu persatu orang memusuhi orang benar, masuk penjara semua. Yusuf masuk penjara, akhirnya diangkat menjadi pemimpin yang besar. Dan itu terjadi di depan mata kita. Makanya kalau kita di dalam segala hal, saudara,
Kalau kita sedang di dalam kemarahan murka yang besar, saudara harus sadar satu. Saudara bukan penghakim. Kemarahan tidak bisa menghakimi. Dan saudara lebih baik, saudara ikut dalam kebenaran. Dan Tuhan akan bela kita sampai Dia menyatakan kebenaran. Dan peristiwa seperti ini banyak sekali, saudara. Apalagi di dalam gereja Tuhan. Saya sering mengalami satu pengalaman. Kalau saudara masih ingat bagaimana gereja yang rusak luar biasa. Anaknya pendeta berzina sampai punya anak, dan 3 anak pendeta berzina di kolam baptisan. Dia pikir Tuhan nggak tahu. Dia pikir Tuhan tidak murka. Saudara, hampir 30 tahun gereja itu tidak pernah berkembang sama sekali. Dan selalu berantem di dalamnya, selalu berselisih. Siapapun masuk kayak ketemu setan semua. Di dalam itu adu domba gak karu-karuan pokoknya. Dan kemudian karena nggak ada yang ikut, akhirnya bangkrutlah gereja itu, dijual kepada papa saya. Gereja itu. Dan mau dibeli oleh papa saya. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu? Sebelum dibayar, papa saya itu mimpi. Bukan mimpi, melihat penglihatan. Dia duduk, dia lagi semua persiapan, sudah pakai baju. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku akan membeli rumahmu yang ku persembahkan untuk engkau. Biarlah engkau betul-betul memimpin saya. Dan ini betul-betul orang yang sungguh-sungguh. Dia berpuasa juga. Dan dia doa. Lama dia berdoa, Tuhan pimpin. Akhirnya ada satu orang tiba-tiba membawa satu anak bayi kecil. Hitam, jijik, kotor. Ditaruh kepada papa saya. Suruh terima. Papa saya nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima? Nggak mungkin dia terima. Aduh, bayinya itu sangat mengerikan. Dia bangun. Ini lagi duduk, dia bangun. Wah, kok rasanya saya kayak mimpi ya. Doa lagi dia. Sampai 3 kali. Nah, papa saya tahu. Berarti gereja ini ada nggak beres. Dia tanya kepada pendetanya, dia tanya pada pengerja, semua kaporet semua. Nutupi semua dosanya. Ya, kaporit. Nutupi bibit penyakit itu kan, kaporit. Kaporet. Dan waktu papa saya tanya kepada semua, nggak ada yang ngaku. Ya udahlah, nggak ada yang ngaku gitu ya. Setelah dia pulang, oke, saya belum bisa melunasi. Hati saya masih ada ganjalan. Nah, dia cerita pada pendeta itu. Saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Nah, terakhir baru dia bicara. Bahwa pendeta itu kayaknya mau ngomong tapi nggak berani. Jujurlah, apa yang terjadi sebenarnya? Dia nggak berani ngomong. Lalu dia pulang, papa saya. Tetangga 3 rumah atau 4 rumah tiba-tiba keluar. Gini-gini ke papa saya. Oh, sini. Kenapa ini? Serius. Dia masuk dalamnya, dia cerita. Dan cerita semuanya. Papa saya balik lagi ke pendeta itu. Marah. Saudara. Saya nggak pernah lihat papa saya marah. Tapi hari itu dia marah, mukanya kayak banteng. Ya. Marah sekali. Bukan hanya merasa ditipu, bukan. Dia merasa, kok bisa kamu itu hamba Tuhan bisa seperti ini melakukannya. Saudara nggak bisa. Jangan menutupi dosa dengan dosa. Jangan menutupi dosa dengan kekuatan kita lebih berdosa lagi. Gali lubang, lubangnya tambah besar. Tutup lubang lebih besar lagi. Orang utangan gitu kan. 1 kartu kredit lagi. Dan orang pinjol itu sampai 40 kartu pinjol. Sampai akhirnya miliaran. Dari cuman 2 juta bisa miliaran, saudara. Salah siapa? Ya salahmu sendiri. Nah, di situ kita melihat, kita membutuhkan satu mercy seat. Satu belas kasihan yang melampaui dari segala dosa kita. Dan Tuhan melihat itu. Kamu gak bisa dibereskan kecuali aku mengutus anakku. Tidak ada jalan keluar. Dan dia tetap murka, Allah tidak bisa menghilangkan murkanya. Murka tetap akan berjalan, kasihnya akan tetap berjalan. Dan dalam keadilan, kebenaran Allah itu berjalan dengan serasi. Maka di dalam ketentuan Allah yang kekal itu, anak harus menjadi manusia. Yesus Kristus. Dan pribadi kedua dari Allah itu harus menjadi manusia, berinkarnasi. Nah, saudara, disinilah arti inkarnasi adalah awal sebagai tutup pendamaian. Pre
pendamaian, pra pendamaian. Jadi waktu Yesus hadir di palungan itu, saudara, perhatikan. Yesus waktu hadir di palungan, dialah yang akan menggenapi tutup pendamaian palungan surgawi di sana. Dari emas perak itu. Saudara perhatikan. Waktu tabut itu dibuat, semua bahannya itu dari apa? Dari emas murni. Tetapi penyangganya itu kayu. Itu sifat Kristus. Kehinaan dan kemuliaannya. Kemanusiaan dan keilahiannya. Emas dan kayu. Saudara, itu satu sifat yang hanya bisa disalutkan, hanya bisa disatukan dengan apa? Dengan kuasa anak Allah yang kekal itu. Dan tidak ada bisa yang lain. Jadi kemurahan Allah waktu dia murka itu. Dia marah kepada manusia yang berdosa. Dan dia marah kepada Kristus yang mau menanggung dosa itu. Dan sudah direncanakan oleh Bapa. Kamu akan menerima dan aku akan membinasakan kamu. Itu Petrus katakan dalam khotbahnya. Jadi siapakah yang membinasakan anak Allah? Bapaknya sendiri. Siapa yang membinasakan Ishak? Bapaknya sendiri. Abraham. Karena diperintahkan oleh Bapa, diperintahkan oleh Tuhan. Dan waktu Ishak mau dibunuh oleh Abraham, Abraham tidak jadi, tapi Bapak surgawi jadi. Dan itu bedanya Abraham dengan Bapak surgawi. Beda jauh bumi langit. Yang satu iman, yang satu sungguhan. Bagaimana rasa Bapak, bagaimana Abraham merasakan keterpisahan dengan anaknya yang akan mati itu. Dan bagaimana imannya bisa menembus kepada keselamatan dan kebangkitan. Saudara, dan disitulah Tuhan memberikan anugerah kepada Abraham. Iman apa? Kebangkitan orang mati. Dan semua orang yang beriman seperti Abraham, semua masuk surga. Bukan dari keturunan Abraham, dari sunat. Bukan, karena iman Abraham, kamu semua masuk surga. Termasuk yang keturunan daging Abraham. Kalau kamu tidak beriman seperti Abraham, kamu, walaupun kamu keturunan daging, Paulus katakan, kamu tetap binasa. Saudara, beberapa minggu ini sudah ditemukan satu tempat tabut perjanjian di Yerusalem. Tapi tidak ada tabutnya. Mereka lagi cari di Ethiopia. Karena berita terakhir pada abad yang ke-16 ada di Ethiopia. Nah, ini saya catat semua di sini. Ya, tapi saya tidak ceritakan terlalu detail. Nah, saudara di sini. Ya. Nah, di sini ya, terlepas sini ya. Nah, saudara di gereja apa? Gereja Saint Mary Zion. Dipercaya ada di sana dan semua orang tidak boleh melihat. Saudara, hanya 2 orang pernah melihat tabut perjanjian dalamnya itu apa? Hanya 2 orang. Selain Musa dan Harun yang pertama kali meletakkan itu semua, tabut perjanjian, tabut Allah. Yang boleh cuma 2, Musa dan Salomo. Daud pun tidak boleh lihat. Salomo melihat itu. Waktu dia mempersembahkan bait Allah itu dan waktu tabut ditaruh dan kemudian dia curahkan dan dia melihat di dalamnya kemuliaan Tuhan turun. Dan Salomo melihat selain Musa dia. Pada saat apa? Pada saat darah perjanjian dicurahkan. Dan pada saat itulah Allah berbicara pada Salomo. Dan dia mengatakan, Salomo, apakah tanganmu yang akan membuat tempat aku berdiam selamanya? Tidak. Tapi tangan anak manusia. Bukan tangan. Dan dia yang akan membuat bait Allah. Dan bukan buatanmu. Bukan buatan bangsa Israel. Bukan buatan orang Yahudi. Jadi saudara jangan pernah saudara percaya bahwa nanti akan dibuat bait Allah yang ketiga dari tangan orang-orang Israel. Saudara, itu di dalam kalimat Tuhan dalam perjanjian lama sudah dikatakan tidak mungkin tanganmu yang membuat bait Allah. Bukan. Tapi tangan anakku di kayu salib, dialah yang membuat bait Allah yang baru. Dan sudah dilakukan oleh Kristus Yesus. Dan dialah tutup pendamaian. Nah saudara, kita belajar
Tabut perjanjian itu begitu serius, pusat daripada seluruh kehidupan, baik itu negara, baik itu sosial, baik itu para nabi-nabi, baik itu orang-orang yang semua kaum Lewi, semua yang berpusat pada apa? Tabut perjanjian itu di dalam bait Allah, dan bait Allah pusat daripada Yerusalem, Yerusalem pusat daripada dunia ini pusat dari seluruh alam semesta, dan alam semesta ini pusat daripada seluruh yang ada jagat semesta. Saudara bayangkan. Jadi melalui tabut perjanjian inilah, itu ada film Narnia yang waktu Aslan itu mati dan diletakkan di tabut perjanjian. Nah, sudah nggak pernah lihat ini. Waktu Aslan mati itu di tabut perjanjian. Dan waktu dia hidup dan dia kembali seperti mengambil nyawanya lagi, dan dia menghukum iblis semuanya, dan dia lenyapkan semua dan masuk ke dalam hukuman kekal. Nah, itu tabut perjanjian. Melalui tabut perjanjian inilah, bukan yang dibuat oleh tangan manusia, bukan dibuat oleh emas dan kayu, bukan, tapi Kristus di kayu salib itu yang akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Saudara, ini nggak kebayang. Langit dan bumi yang baru itu dimulai dari salib Kristus, termasuk menggulung langit semua akan digulung. Itu dimulai dari sana. Jadi banyak orang membayangkan bukan secara spiritual, secara fisikal. Akhirnya apa terjadi, saudara? Banyak-banyak gereja yang masuk dalam aliran Zionis. Ingin kembali mendirikan Zionis di dunia ini. Ingin menguasai dunia ini. Dan dia akan mengangkat Mesias di atas sana. Dan itu akan terjadi. Dan itu adalah Mesias palsu. Dan punya kekuatan dan bisa membangkitkan orang juga, saudara, di akhir zaman. Tetapi hanya dalam waktu sekejap, nggak tahu berapa waktu. Begitu dia menyatakan, langsung saat itu dibantai oleh Tuhan, dibinasakan langsung. Dan itu menurut catatan kitab Wahyu, antikristus. Saudara, tabut perjanjian sudah tidak ada di dunia ini. Rasul Yohanes melihat itu ada di surga. Dan itu kuncinya iman kita. Banyak orang sekarang cari ke itu, ya mana tabut perjanjian? Dan ada filmnya, Indiana Jones. Masih ingat ya? Dia. Sampai kemana itu, yang sampai diburu-buru oleh tentara Jerman, terus sampai kemudian ke Timur Tengah. Kan masih ingat itu? Terus ada di dalam gua, dan disitulah, pakai rahasia apa kunci. Nah, itu karangan semua. Tabut sesungguhnya sekarang ada di mana? Di surga, bersama dengan Kristus. Dan disitulah berada pohon kehidupan, bersama-sama di sana. Dan itu dilihat oleh Rasul Yohanes semua. Dan begitu jelas, begitu nyata, dan akan terjadi, dan terwujud semuanya. Makanya saya kadang-kadang rindu mengajar kitab Wahyu itu apa sih? Banyak kebenaran-kebenaran yang menyesatkan itu terbukanya di kitab Wahyu semua. Ajaran orang-orang nggak karu-karuan itu. Ya, termasuk bangsa Israel fisik dan bangsa Israel dalam Kristus. Sudah itu sudah tidak ada perbedaan lagi. Semua dalam iman Abraham yang menuju pada Kristus, dan Kristuslah pusat iman, objek iman satu-satunya. Tanpa dia tidak ada tabut perjanjian, tidak ada tutup pendamen, tidak ada pengampunan. Yang ada adalah murka Allah selama-lamanya, yang sangat mengerikan. Dan kita tidak mengerti seberapa mengerikannya hukuman itu, karena kita dalam dosa kita. Orang-orang yang dikuduskan Tuhan, orang yang mengenal Kristus, pasti akan satu hari akan merasakan satu pertobatan yang nyata, dan dia akan menangis dengan luar biasa karena tahu betapa dosanya dia, dan dia akan dimurkai oleh Tuhan. Dan disitulah kita gemetar, dan disitulah kita lahir baru. Saudara pernah lahir baru? Bagaimana perasaan lahir baru pada saat itu dengan sekarang? Ngaco sekarang kan? Betul nggak? Dulu waktu lahir baru tuh, begitu rindu luar biasa, begitu kudusnya Tuhan. Sekarang kudisen semua kita. Kita sembarangan hidup. Kita melupakan kasih yang mula-mula. Ya, maka diingatkan terus oleh Tuhan. Oke, nah kita akan bahas yang terakhir. Saudara perhatikan. Paulus mengajarkan satu-satunya suratan Paulus yang membukakan tentang tutup pendamaian, termasuk Ibrani. Dan Ibrani dipercaya beberapa gereja penulisnya adalah Paulus sebagian, atau sebagian besar adalah Paulus dengan beberapa teman. Atau
Ibrani tidak dijelaskan siapa penulisnya. Tetapi dari seluruh penulisan itu, orang yang sangat ahli di dalam hukum Taurat. Karena detail-detailnya tahu semua. Ya, di dalam para rasul yang ahli Taurat itu bukan Petrus, bukan rasul-rasul yang dipilih Tuhan, bukan. Satu-satunya adalah Paulus atau Apolos yang dari Ibrani atau Barnabas, kita nggak tahu. Tapi sebagian besar banyak menyatakan adalah Paulus. Nah, kita tidak melihat itu ya. Nah, kita lihat sekarang. Saudara perhatikan dua hal penting yang akan kita dengarkan ini. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kristus Yesus, ya ini ya, telah ditentukan Allah menjadi pendamaian, jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi akhirnya Tuhan itu menutup kesabarannya dan dia menutup supaya dia tidak akan marah lagi dan dia sudah tidak mau marah lagi. Kenapa? Karena ada yang menghentikan kemarahannya. Nah, itu adalah tutup pendamaian yang menghentikan kemarahan Tuhan. Kok bisa kemarahan Tuhan berhenti, saudara? Nah, kita melihat dua hal ini. Ya. Yang pertama adalah murka Allah itu harus ditimpahkan, bukan dialihkan. Nah, kalau expiation itu dialihkan. Terjemahan Indonesia adalah murka Allah dialihkan, bukan dialihkan. Murka Allah ditimpahkan dan digantikan, betul. Jadi Allah waktu murka, dialihkan murka Allah kepada Kristus, bukan kepada kita. Bukan. Kita pun dimurkai Allah dalam dosa kita. Tetapi siapa yang menerima murka Allah? Kristus Yesus. Saya beri contoh yang jelas. Saudara, tiba-tiba ada satu kesempatan seorang anak itu mau ketabrak kereta api. Ya. Tiba-tiba bapaknya tahu, saudara. Anaknya karena masih kecil, waduh, ini keretanya walaupun nggak kenceng, tapi karena anaknya itu nggak dengar dan anak itu mainan di kereta itu, di relnya itu, dan ini orang banyak cuma teriak-teriak, oh anak itu awas, woi. Papanya yang tahu lihat itu, waduh, larilah papanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya tanya, papanya itu menyelamatkan diri? Enggak. Papanya sedang menghantar nyawanya. Untuk apa? Kaporet, menutupi, menyelamatkan anaknya. Jadi dia berlari bersama dengan kereta itu berjalan dan dia dari beli makanan itu, anaknya mungkin karena nakal, dia berjalan sampai kesesat di sana. Jadi begitu orang teriak-teriak, lihat ya anaknya mana? Anak yang diteriakin. Maka dia lari dan secepatnya dan bersamaan dengan kereta itu, anak itu kemudian diangkat oleh papanya dari kereta itu. Dan dia tahu, nggak mungkin. Pasti anaknya mati. Maka bagaimana supaya anak nggak mati? Maka dia pegang anaknya, dia ketabrak, dia lempar anaknya. Matilah dia di sana. Nah itu namanya kaporet. Dan dengan waktu yang singkat mati anaknya. Anaknya dalam waktu singkat dilempar oleh papanya. Saudara, anaknya selamat, papanya mati. Nah itu artinya menutupi dosa. Kaporet. Surah satu-satu yang bisa menutupi dosa kita. Kaporet itu harus dipersembahkan oleh orang yang tidak berdosa. Nah perhatikan, saudara. Imam besar itu orang berdosa. Dan sebelum dia mengkaporet orang, dia kaporet dirinya sendiri. Ngerti maksudnya? Jadi dia harus mempersiapkan sebelum saya mempersiapkan persembahan untuk bangsa Israel supaya diterima dan tidak dimurkai Tuhan dengan binatang korban ini. Maka sebelum dia melaksanakan, dia harus dikaporet dulu. Maka dia harus mempersembahkan binatang untuk dirinya sendiri, mengkaporet dia, dan dia baru berhak mengkaporet orang. Jadi kaporet-kaporetan ini. Dan hanya Kristus yang tidak mengkaporet dan dikaporet. Dan dia mempersembahkan bukan binatang, dirinya sendiri. Imam itu, imamnya yang menjadi dombanya.
Dan itulah tutup pendamaian. Dan itulah kunci rahasia mengapa Tuhan yang begitu murka akhirnya mengangkat dia sebagai orang, nama di atas segala orang, di atas segala orang, dan dialah satu-satunya manusia yang menyukakan hati Bapa. Kenapa, saudara? Karena kaporet, saudara. Karena dia menanggung dosa kita. Dia menjadi bempernya, dia menjadi korbannya. Dan akhirnya disembelilah anak domba itu. Dan darahnya tercurah, diambil darahnya, dituangkan ke tutup pendamaian. Dan disitulah kemuliaan Tuhan keluar. Di dalam kematian terjadilah kebangkitan. Di dalam gelap terbitlah terang. Itu bukan kita Kartini. Bukan ibu kita Kartini, itu Alkitab. Yang pertama kali ribuan tahun sebelum Kartini. Sudah ada dalam Alkitab. Dan itu adalah Kristus. Nah, saudara, jadi murka Allah yang mematikan itu akhirnya dimatikan dengan apa? Kematian sang anak. Kemarahan Allah itu begitu besar kepada orang berdosa. Dan karena dia menjadi bempernya, sayalah yang akan menanggung mereka. Bunuhlah saya, binasakan saya. Saya di kayu salib dan saya serahkan dengan taat. Dan itu kehendakmu juga, Bapak. Bayangkan, saudara. Apa kehendak Bapak yang tertinggi, yang paling sulit diterima oleh manusia? Mempersembahkan anaknya, dirinya sendiri, bagian dari hidup Allah sendiri, untuk dikorbankan, menyelamatkan manusia. Dan itu jalan satu-satunya. Dan tidak ada jalan lain. Jalan Allah menyelamatkan, jalan keselamatan manusia adalah Allah menjadi manusia dan mengorbankan diri. Bagaimana manusia bisa melakukan? Nggak akan bisa, saudara. Kamu berdosa, bagaimana kamu mempersembahkan? Nggak bisa. Kamu harus disucikan dulu, dikaporet dulu. Kamu imam besar, tetap imam besar berdosa. Dan harus disucikan, dikuduskan. Baru dia suci, dikuduskan. Baru dia mengkaporet bangsanya, mewakili. Inilah Tuhan. Kaporet mereka. Tutupi dosa mereka. Dan kuasai mereka dengan kebenaranmu. Barulah dia dibenarkan, barulah terjadi pendamaian. Dari hati yang penuh dengan permusuhan, hati yang sangat-sangat tidak mungkin menyatu, memberontak itu, sudah menjadi hati yang lembut. Dan Tuhan katakan dalam perjanjian Yeremia pasal 31. Surah 31-33. Dikatakan apa? Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Di mana hati yang baru itu? Kaporet. Dan persis sama. Hati yang lama, loh. Betul kan? Dua loh batu yang membatu, keras kepala, tegar seperti kamu. Dan kemudian kaporet itu menutupi batu yang keras ini. Dan diupah dengan apa? Hati yang baru. Dari mana? Darah Kristus. Dan dituliskan dalam hatimu. Dua loh batu yang baru dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau nggak percaya, jantung kita ada dua bilik. In dan out. Tuhan itu bukan Tuhan sembarangan. Dia ngatur, menciptakan supaya jantung itu mewakili dua loh batu ada dalam diri kita. Dan itu Allah sendiri. Begitu ajaib, begitu detail. Nggak masuk akal di pikiran kita. Saudara Yusuf, Dr. Yusuf seorang dokter yang membongkar rahasia tabernakel, dan dia punya buku jilid 1 sampai jilid 4. Walaupun dia seorang Arminian. Tapi dia membahas itu semua, bagaimana kemuliaan Kristus. Dia begitu detail, dia tahu semuanya. Dan dia mengatakan, nggak masuk akal ini. Dan dia bertobat itu karena kemuliaan tabut perjanjian Tuhan. Dan gereja menjadi gereja tabernakel. Sampai sekarang ada di Surabaya. Dan saya beli bukunya langsung di tempatnya, di gerejanya, berbicara dengan dia dan berbicara semua. Dan sebelum dia berbicara, saya beritahu, ada gambarnya papa saya. Dan kemudian dia lihat, wah, ini orang pasti doktor ini. Ini orang pintar sekali ini. Dan saya beritahu, dia nggak pernah sekolah. Kok bisa dia lukis? Ya dari Tuhan semua. Kok bisa dia rancang seperti ini? Dia nggak pernah buku baca saya. Enggak. Dia hanya baca Alkitab. Papamu ada nggak? Enggak ada, sudah di surga. Sudah ketemu dengan kaporet. Ya, sudah nggak perlu kaporet lagi karena ketemu kaporet di sana.
Nah, saudara, dari situ kita melihat bagaimana kemarahan Allah itu menjadi satu kemurahan yang sangat besar bagi kita karena Kristus. Jadi tutup pendamaian itu akhirnya memberikan kita hati yang baru, perjanjian yang baru, dan membuka jalan yang baru kepada Allah selama-lamanya dan tidak tertutup lagi. Karena Allah tidak akan murka lagi kepada kita. Jadi waktu Allah mengatakan, nanti ada waktunya aku akan menggoncangkan lagi dunia ini. Bukan hanya menggoncangkan bumi, langit aku goncangkan dan akan aku gulung langit itu. Setelah itu adalah akhir zaman. Dan itu tidak terjadi kepada orang percaya. Karena kita menerima kaporet. Tapi kita melihat kejadian itu, saudara. Kita melihat pertunjukan yang maha dahsyat. Satu, bukan seperti di Trans Studio ya, atau seperti di Walt Disney gitu. Kalau saudara pernah ke Walt Disney itu, King Kong itu bisa keluar. Wow, betul-betul King Kong gede, saudara. Dan kita berada di kendaraan itu bisa horak-horak seperti itu. Wah, kita bisa bayarnya mahal sekali, $120. Dan saya dibayari oleh orang kerja di situ, orang Indonesia. Jadi melihat King Kong, melihat hiu, bener-bener hiu, gitu kan. Tapi animasi. Nah, ini akan kita melihat satu, bukan animasi, satu pandangan, bukan halusinasi. Ini realisasi semua firman Tuhan. Dan di depan kita semua, bagaimana bangsa-bangsa melawan Tuhan dihempaskan dalam lautan neraka. Dan kita mendapat kaporet. Kita mendapatkan tutup pendamaian. Dan saya harapkan saudara, bukan orang kau cinta berada di sana. Papa saya mengatakan berkali-kali, yang paling Papa sedihkan adalah tidak bertemu dengan kalian di surga. Maka jangan pernah lupakan satu nama di atas segala nama. Jangan pernah ingkari dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatmu. Dan sebelum mati dia ngomong seperti itu, saudara. Dan kita suruh bergabung, suruh gandengan tangan, dan dia mendoakan. Orang mau mati doa dulu. Yang doa siapa? Yang mati mau doa lagi. Bukan yang mau mati didoain yang hidup, enggak, so. Dia doakan. Dan perkataan itulah mengatakan bahwa jangan sampai kita berpisah di surga. Dan disitulah saya begitu tahu, begitu cintanya Kristus kepada dia dan begitu cintanya dia kepada keluarganya, sampai dia mengingatkan satu perkataan itu kepada anak-anaknya. Jangan sampai kamu gak ketemu saya di surga. Setelah itu selesai, saya dipanggil. Kamu mau lari kemana, kamu akan ditarik oleh Tuhan. Kamu gak akan bisa lari kemanapun. Iya Pak, ya doang. Setelah 3 tahun baru saya ketemu panggilan saya. Saudara, kaporet itu akhirnya saya lihat lagi. Oh, bersyukur kepada Tuhan. Dan saya sekarang menghimbau, menasihati, bahkan saudara, mengingatkan. Saudara, bawalah kaporet itu kepada keluargamu. Kristus tutup pendamaian, penjamin segala sesuatu dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami hari ini sungguh melihat kemuliaan di atas segala kemuliaan. Dan tidak ada satu pribadi pun yang pernah melakukan bagi kami, yang menjadi perisai kami, menjadi kekuatan gunung batu kami, menjadi penjamin kami, dan yang menjaga kami, dan yang menuntun kami sampai kepada waktunya nanti. Melewati di dalam seluruh hidup kami, baik itu lembah kekelaman, jalan-jalan yang penuh dengan tanjakan, rintangan, dan duri yang memenuhi dalam hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa kami berjalan dengan Engkau. Bawalah seluruh mata kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan juga kami membawa seluruh keluarga kami, supaya mereka tidak tertinggal seperti istri Lot, atau seperti orang-orang di zaman Nuh. Mereka semua binasa karena menghina Nuh. Kami hari ini bersyukur di hadapan-Mu, karena kuasa Roh Kudus yang menolong kami dan orang-orang berdosa, bahkan seluruh kehidupan kami, sejalan, seiring dengan hati Tuhan. Shalom, Elohim. Dan Engkaulah menjadi junjungan kami. Engkaulah damai sejahtera kami. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan materai jaminan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus
sudah diutus dan berada di dalam hati kami yang terdalam dan menguasai kami dan mengkaporet kami setiap hari supaya kami menjadi seiring dengan kaporet Kristus Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan kepada itu. Kita bersyukur ya buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Agung. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkannya betapa dahsyatnya Tuhan kita, dan betapa dahsyatnya hari-hari yang akan kita lalui ketika Tuhan datang. Tetapi kita bersyukur